Jadi Pemuda Peduli Indonesia adalah salah satu gerakan pemuda di Indonesia yang diinisiasi oleh beberapa orang di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk membangkitkan semangat pemuda tentunya secara literasi, secara radikal, terus secara apa namanya literasinya ditingkatkan gitu. Jadi radikalisasi literasinya dari PPI itu sangat mendalam. Nah, tentunya tidak hanya literasi yang kemudian kita bawa, tapi kajian-kajian solusi pun kita tawarkan untuk perkembangan bangsa dan negara ini. Nanti narasi-narasinya teman-teman semua terkait profil PPI lebih lengkap bisa teman-teman baca di profilnya PPI melalui Instagram atau melalui Facebook ya. Di sana jelas sekali narasi-narasi yang dibangun oleh PPI. Oke, baik. untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Giri Nopela untuk membangun diskusi pada malam hari ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Giri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giri Novela. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok. Saya diamanakan menjadi Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok 2023-2024. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin jalannya diskusi online melalui via Zoom. Meskipun tidak tertatap muka secara langsung, saya harap agar berproses diskusi kita berjalan dengan penuh hikmat. Pada kali ini saya akan juga tidak sendirian, karena ada juga 5 narasumber yang insya Allah akan menemani kita dan akan membawakan materi diskusi pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas tema dengan membedah secara radikal apakah pemilihan umum 2024 mampu menjawab tujuan dan amanah konstitusi serta memberikan solusi atas problem bangsa dan negara hari ini, terutama masalah kemiskinan dan utang negara. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan kepada narasumber yang insya Allah yang sudah hadir pada via Zoom malam ini. Yang pertama ada Kak Gibran Muhammad Nur. Halo Kak Gibran. Halo. Oke, beliau masuk. Kak Gibran ini adalah seorang presiden BEM Keluarga Mahasiswa UGM 2023. Beliau juga Ketua BEM Fakultas Peternakan UGM 2022. Beliau juga Koordinator Majelis Pekerja Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia 2022. Luar biasa memang beliau. Terus ada Kak Yogi Saputra Al Idrus. Halo Kak Yogi, bisa nyambung? Ya, bisa Kak. Alhamdulillah. Oke. Kak Yogi ini menjadi Presiden Mahasiswa UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2023 sampai 2024. Beliau juga Ketua Bidang Kajian Keilmuan IMM Komisariat Supremasi Hukum Malang 2022 dan 2023. Dan yang ketiga ada Kak Martoni Ira Malik. Halo Kak Martoni. Ya, lagi izin, lagi di jalan nih, kereta. Oke, Kak Martoni ini beliau menjadi Presiden BEM Universitas Mataram 2023. Beliau juga Ketua BEM FKIP atau Fakultas Keguruan dalam Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 2022. Terus ada yang keempat ada Kak Khairul Soleh. Beliau Presiden BEM KBM Universitas Lampung 2023. Halo Kak Khairul Soleh. Kak Khairul. Oke, jaringnya mungkin masih agak penyambung. Beliau juga Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2022. Yang kelima ada Kak Hilmi
Asidia. Halo Kak Hilmi. Halo, halo, hadir. Ya. Beliau ini menjadi Presiden BEM Universitas Negeri Solo 2023. Dan beliau juga koordinator BEM seluruh Indonesia 2023. Dan yang keenam ini ada Bang Kodarudin Fajri Adi. Beliau ini Halo, adalah, halo Bang Kodarudin. halo. Masya Selamat Allah. malam. Beliau adalah Assalamualaikum. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UGM. Beliau juga Presiden Mahasiswa UGM, mantan Presiden UGM, Masya Allah. Dan beliau juga pengurus BEM SI dan Direktur Pandawa Institute. Baik, itulah beberapa data-data narasumber kita yang sudah saya paparkan tadi. Baik, lebih bagus efisiensinya waktu pada kesempatan malam ini. Sebelum memulai diambil alih oleh para narasumber, tadi sudah diucapkan oleh MC bahwasanya kita sudah membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Halo? Saya dulu ya Bang Trias. Siap-siap, Mas. Oke, izin masuk Bung Moderator mungkin untuk memulai pantomantikan pada malam hari ini. Bahasan yang sebelumnya aku buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam abangda, selamat malam kakanda, selamat malam senior yang alhamdulillah pada malam hari ini rasa-rasanya saya sebagai junior cukup senang dan cukup berbangga juga gitu karena diadakan suatu forum pada malam hari ini ditemukan antara kami selaku mahasiswa pun dengan elemen-elemen lain untuk mendiskusikan gitu ya terkait pemilu Pesta Demokrasi Indonesia tahun 2024 yang mungkin saat ini sorotan mata masyarakat Indonesia tertuju padanya. Ada beberapa hal yang cukup menarik pada pemilu tahun 2024 ini terlepas dari manuver-manuver politik yang saat ini juga cukup hangat di kalangan pemerhati politik. Beberapa hari lalu kita cukup digemparkan gitu ya dengan sedikit manuver politik dari Kaisang yang menjadi ketua umum PSI. Sedikit cerita Kakanda dan senior-senior semuanya bahwasanya Kaisang ini merupakan warga asli Solo juga yang sama dengan kampus kita pada saat ini gitu ya, warga Solo. Kami juga wong Solo juga gitu ya, yang ketika ada manuver-manuver seperti ini masyarakat Solo cukup menyorot hal tersebut gitu. Masyarakat Solo cukup menyorot hal tersebut. Atau mungkin pemilu 2024 terlihat sangat menarik karena pertarungan politik pragmatis yang saat ini sedang melilit PDIP Perjuangan gitu ya. Bagaimana PDI sekarang sedang ditinggalkan oleh kawan-kawan koalisinya yang dahulu, yang saat ini mungkin dengar-dengar juga bahkan sampai ada pertarungan antara Megawati dengan Jokowi itu sendiri gitu, ataupun bahasan-bahasan lain tentang Pesta Demokrasi tahun 2024. Jika kita melihat di kalender atau mungkin secara timeline, pendaftaran capres kalau nggak salah tanggal 19 Oktober. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi sudah dimulai pendaftaran capres-cawapres. Maka dari itu, diskusi-diskusi tentang pemilu ini rasa-rasanya perlu digalakkan. Diskusi-diskusi tentang pesta demokrasi ini perlu digalakkan. Bukan tentang kita sekedar menyambut euforianya. Bukan tentang kita memanfaatkan pesta demokrasi ini sebagai ajang pemilihan 5 tahun sekali. Akan tetapi, bagaimana dalam ajang pesta demokrasi ini kita bisa memastikan apa yang menjadi keresahan-keresahan kita, apa yang menjadi problematika-problematika ini berani dijawab dan mau dijawab oleh
calon-calon presiden yang nantinya akan maju dalam pemilihan tahun 2024. Maka dari itu, cukup menarik tema pada malam hari ini mengangkat tentang tujuan dan amanah konstitusi. Nah, ketika kita berbicara tentang tujuan dan amanah konstitusi gitu, maka tadi seperti yang kami sampaikan, jangan sampai pemilu hanya sekedar menjadi ajang 5 tahunan. Jangan sampai pemilu jadi sekedar pesta demokrasi yang penuh akan euforia. Atau mungkin jangan sampai pula gitu ya, pemilu jadi seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya yang justru jadi ajang maut. Bagaimana kita lihat banyak sekali garda terdepan di TPS-TPS yang justru meninggal gitu ya, karena katanya kecapean. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Kita coba bangun pemilu ini sebagai suatu keresahan yang apakah dengan pemilu itu mampu menjawab tujuan dan amanah konstitusi itu sendiri, yang terutama yang kita sorot pada malam hari ini adalah terkait kemiskinan dan hutang negara. Teman-teman sekalian, ketika menjawab terkait permasalahan kemiskinan dan juga hutang negara, maka saya berani pastikan dan saya berani bertaruh akan problematika ini, kemiskinan dan juga hutang negara. Negara sebagai entitas tertinggi yang dipimpin oleh presiden sudah selayaknya memiliki dua hal untuk memecahkan problematika-problematika yang ada, untuk menjawab tantangan-tantangan konstitusi yang ada. Apa dua hal ini? Yaitu yang pertama adalah kemampuan dan juga kemauan. Negara sebagai entitas tertinggi harus mampu dan mau menjawab tantangan konstitusi untuk memberantas kemiskinan, mampu menjawab tantangan konstitusi untuk membersihkan problematika hutang negara. Akan tetapi, negara sebagai entitas tertinggi juga harus memiliki kemauan, mau untuk memberantaskan kemiskinan dan mau untuk menyelesaikan hutang negara. Nah, akan tetapi kita perlu lihat seperjalanan negara kita berdiri ini, rasa-rasanya ada suatu hal yang negara itu belum bisa tegas untuk memainkan kemampuan dan juga kemauannya. Dalam hal menuntaskan kemiskinan, rasa-rasanya mungkin negara mau, akan tetapi negara belum mampu untuk memberantas kemiskinan itu sendiri. Tapi kalau semua kita pandang dari sudut pandang lain gitu ya, negara ini sebenarnya mampu. Karena apa? Karena negara memiliki instrumen ekonomi yang itu bisa menaikkan taraf ekonomi masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah negara mau untuk memainkan instrumen tersebut? Pun perihal hutang negara. Dalam perihal hutang negara, lagi-lagi negara patut dipertanyakan terkait kemampuan dan juga kemauannya. Apakah negara ini benar-benar mampu untuk melunasi hutang-hutang negara? Yang saat ini kalau nggak salah masuk di angka 9.000 triliun gitu. Ada nggak negara memiliki kemampuan untuk melunasi hutang-hutang tersebut? Ataupun sebaliknya, ada kemauan tidak? Karena rasa-rasanya di kepemimpinan 5 tahun terakhir ini, negara tidak ada kemauan untuk melunasi hutang tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan hutang negara tersebut. Justru dalam 5 tahun terakhir ini, negara lebih memilih untuk menambah beban negara, menambah hutang negara. Nah, mungkin itu sedikit refleksi yang perlu kita pertanyakan terlebih dahulu sebelum kita membahas diskusi kita pada malam hari ini gitu ya. Karena saya diberi kesempatan untuk pertama kali menyampaikan, maka dua hal ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai masyarakat, bagi kita sebagai mahasiswa, pun bagi kita sebagai insan-insan yang pada akhirnya pada malam hari ini kita duduk bareng, kita mencoba untuk berdiskusi terkait problematika bangsa, terkait
pemilu 2024 nanti akankah mampu menjawab tujuan dan amanah konstitusi gitu ya, dan memberikan solusi atas problematika-problematika di tengah masyarakat, maka perlu kita pertanyakan terlebih dahulu terkait kemampuan dan kemauan negara untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pun negara sebagai entitas tertinggi dipimpin oleh seorang presiden, maka pertanyaan ini patut dilayangkan untuk presiden kita saat ini, pun untuk calon presiden yang nantinya akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Mungkin itu pantikan pertama yang bisa saya sampaikan. Sembari izin, nanti saya izin menyimak, sembari mendengarkan diskusi kita malam hari ini, tema yang cukup menarik untuk diangkat, dan tema yang cukup menarik untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Hilmi. Baik, next lanjut untuk narasumber kedua dari Kak Yogi Saputra Al-Idrus dari Ketua Bidang Kajian Keilmuan IMM atau Presiden Mahasiswa UMM. Kepada Kak Yogi Saputra Al-Idrus, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, salam budaya, budayakan salam. Saya salam kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya, kakanda-kakanda. Saya izin untuk masuk terkait dengan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini dengan merajut tema yang sangat-sangat menarik, karena memang salah satu urgensitas kenapa kita hadir semua berada di sini, karena lagi-lagi kita dikejutkan di tahun-tahun politik ya, di tahun-tahun pesta demokrasi ya, karena pada tahun 2024 khususnya di bulan Februari nanti kita akan melakukan pencoblosan dari pemilu itu sendiri sesuai dengan pesan dari konstitusi. Nah, salah satu tema yang sangat menarik, mungkin saya akan melanjutkan dari pernyataan pemateri sebelumnya. Tema kita pada hari ini terkait dengan membedah secara radikal atau secara mengakar ya, terkait dengan apakah pemilu ini mampu menjawab tujuan dan amanah konstitusi yang termaktub dalam pasal 22E tahun 45 serta memberikan solusi atas problematika bangsa dan negara hari ini, terutama masalah, saya garis bawahi, masalah soal kemiskinan dan juga utang negara. Ayahanda semua, kakanda semua. Terus ini kedudukan hukumnya pihak bank, ya? Ya, terkait, mohon dimatikan dulu. Ya, mungkin terkait dengan problematika, dua problematika ini merupakan problematika yang sangat-sangat urgent yang ada dalam tatan kenegaraan Indonesia sekarang. Kita bicara soal kemiskinan dan juga kita bicara soal utang negara. Lalu hadirnya pemilu pada hari ini atau di bulan Februari nanti yang setiap 5 tahun sekali kita melakukannya, karena kita berbicara soal pemilu, pesan konstitusi pasal 22E ya, kalau kita bicara soal akademik, dalam tatanan akademik, mungkin penyelenggara pemilu yang baik itu menjadikan indikator bekerjanya atau tidaknya sistem demokrasi di sebuah negara. Nah, jadi mau kita melakukan pemilu dari tahun ke tahun, dari 5 tahun sebelum-sebelumnya, dari tahun 2019, dengan jaminan-jaminan yang ada, kita lihat dia mau meratakan kemiskinan dan sebagainya, tetapi sampai sekarang kita masih melihat kemiskinan dan juga hutang negara makin menuak. Nah, tetapi di sisi lain, konstitusi ini kan merupakan dokumen tertinggi dari sebuah negara itu sendiri. Jadi kalau bagi saya, konstitusi pemilu merupakan hal yang paling penting. Kenapa demikian? Hal yang paling urgent. Jadi rakyat ini berpartisipasi menentukan pilihan politiknya. Nah, dalam sejarah Indonesia, konsep pemilu ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip yang tertera dalam konstitusi, yaitu jujur, adil, serta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita garis bawahi dulu konsep-konsep seperti itu sebelum kita melakukan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu harus bermanfaat kepada masyarakat. Nah, kali ini saya akan membahas dua konsep besar terkait dengan tema pada hari ini. Saya akan juga menguliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan,
Tapi konsep yang saya bahas di sini yang pertama adalah berbicara soal efektivitas dari pemilu dari sebuah ketatanegaraan. Kemudian yang kedua dibicara soal implikasinya, dampaknya. Kemudian dampaknya apakah pemilu tahun 2024 ini akan menjawab tantangan-tantangan yang terjadi pada hari ini, khususnya berbicara soal kemiskinan dan juga berbicara soal problematika hutang negara. Nah, yang pertama kita bicara soal efektivitas dari pemilu. Nah, saudara-saudara, sebuah efektivitas dari pemilu yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang dimana mendefinisikan bahwa pemilihan umum itu adalah penyelenggaraan yang dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan kebijakan-kebijakan untuk membersihkan problematika yang ada, bagi saya paling penting adalah bagaimana cara menegakkan pemilu yang adil, jujur, dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang teman-teman dan ayahanda, kakanda-kakanda semua, pemilu yang ada di Indonesia atau efektivitas yang ada itu belum melanggengkan prinsip-prinsip tersebut, seperti prinsip jujur, adil, dan sebagainya. Nah, masih banyak melakukan money politik yang ada. Problematika inilah yang menjadi pertanyaan besar. Apakah politik atau pemilu tahun 2024 akan terjadi hal-hal yang seperti itu? Kita ketahui bersama, ayahanda, abang dan semua, bahwa pelanggaran pemilu, kalau kita mencatat, saya catat data tadi, saya cukup meriset, di tahun 2019, itu mencapai 15.052,3 pelanggaran yang terjadi pada pemilu, khususnya pelanggaran-pelanggaran bersifat administratif. Karena bicara soal pelanggaran pemilu itu ada 3, pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi problematika kita pada hari ini, teman-teman. Karena sebelum kita menjawab kebijakan-kebijakan yang bersifat hal ada yang di tatanan lingkungan seperti kemiskinan dan juga utang negara, seharusnya kita harus memulaikan dulu purifikasi kebijakan yang tertera dalam pemilu yang sudah tertera dalam konstitusi. Nah, kalau bagi saya dengan pelanggaran-pelanggaran data-data yang saya kemukakan tadi, bagi saya pemilu yang sebelum-sebelumnya dilakukan itu adalah pemilu yang sudah bertentangan dengan konstitusi, yang sudah bertentangan dengan prinsip jujur, adil, serta langsung, umum, bebas, rahasia, atau disebut sebagai asas luber jurdil. Nah, itu terkait dengan efektivitas dari problematika kita pada hari ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan menjawab kebijakan, kita harus memperbaiki dulu terkait dengan ruang lingkup strategis dari penyelesaian kebijakan-kebijakan dari pemilu. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dari tahun ke tahun ini terjadi seperti itu. Nah, maka yang kita butuhkan sekarang adalah grand design dari mempurifikasi kebijakan dari pemilu, yaitu menyelaraskan dari masyarakat di tatanan lingkungan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara soal implikasi atau dampak dari pemilu itu sendiri. Nah, teman-teman semua, pesan konstitusi dalam pasal 22E dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat, yang artinya pemilu ini sangat urgent atau sangat penting untuk dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan tentu teman-teman semua, kalau kita bicara soal problematika bangsa pada hari ini, khususnya kita bicara soal kemiskinan yang Indonesia pada hari ini berada pada negara yang termiskin ke-73 menurut data Population Views Americans. Nah, itu artinya teman-teman, kalau kita bicara soal kemiskinan dan juga utang negara, maka ini saya mengutip juga pendapat dari Robert Pattinson. Dia pernah meneliti, Robert Pattinson ini menulis sebuah buku yang berjudul soal mengapa negara gagal. Nah, di halaman 35, bagian paling bawah, Robert Pattinson ini mengemukakan bahwa negara akan gagal ketika konsep kedua ini tidak dipakai atau tidak berjalan secara sesuai atau secara seimbang. Yang pertama konsep ekonomi, yang kedua konsep secara politik. Nah, kedua konsep ini ketika tidak berjalan secara seimbang, maka negara itu disebut sebagai negara gagal. Robert Pattinson adalah seorang tokoh dari Amerika Serikat. Dia menulis buku itu dan dia sudah mengelilingi 35 negara yang ada di seluruh dunia. Dia meneliti juga di Indonesia dan dia mengatakan bahwa Indonesia salah satu negara gagal yang tertera di dalam 35 negara itu. Mengapa demikian? Kita lihat teman-teman bahwa menurut Robert Pattinson, di negara Indonesia itu mencantumkan
politik sebagai konsep yang berjalan tidak seimbang dengan konsep ekonomi. Karena konsep ekonomi ini lagi-lagi kita bicara soal konsep kemiskinan. Dan itu sangat parah yang terjadi di Indonesia. Nah, itu implikasinya. Nah, terkait dengan problematika atau rumusan masalah kita pada hari ini. Apakah pemilu tahun 2024 akan menjadi sebuah kebijakan yang itu akan menghapus kemiskinan? Jangan dulu menghapus, mengurangi kemiskinan dan juga akan mengurangi hutang negara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan ataupun gagasan untuk kita berdiskusi pada hari ini. Karena lagi-lagi, ketika kita bicara soal pemilu yang adil adalah pemilu yang harus kita memilih orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang cerdas untuk memimpin bangsa ini. Nah, mungkin sekian dari saya, karena 2 poin yang saya sebutkan tadi. Nah, bicara soal efektivitas dan kedua bicara soal implikasi dari tema kita pada hari ini, khususnya berbicara soal pembedahan secara radikal terkait dengan apakah pemilu mampu menjawab tujuan dan amanah konstitusi yang tertera dalam pasal 22E, yaitu asas luber jurdil dan sebagainya. Kemudian serta memberikan solusi atas problem bangsa pada hari ini, khususnya pada problematika kemiskinan dan juga problematika hutang negara. Mungkin problematika 2 ini ya bagi saya, karena konsep yang saya kemukakan tadi secara teori, konsep ekonomi dan konsep politik tidak berjalan secara seimbang, maka bagi saya pemilu pada tahun 2024 juga akan menimbulkan demokrasi yang korporatif yang akan terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga salah satu gagasan yang harus kita ubah adalah bagaimana cara demokrasi korporasi ini tidak dapat mengambil alih dari kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin itu saja dari saya cukupkan dan saya kembalikan kepada moderator karena sudah 15 menit. Billahi taufiq wal haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Yogi Saputra Al-Idrus. Lanjut kita kembali ke narasumber ketiga yang insya Allah atas nama Kak Gibran Muhammad Nur sebagai Ketua BEM UGM. Kepada Kak Gibran kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ya, tadi sempat terganggu karena sedang dalam perjalanan dan ada agenda di Semarang. Jadi mohon maaf kalau kurang proper dan hanya menyambut teman-teman menggunakan handphone ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah mengundang diriku untuk hadir di acara diskusi malam hari ini. Tema yang sangat menarik, tema yang sangat relate dengan kita, tema yang sangat krusial untuk kita sekarang ini. Sebelum kita bicara lebih jauh soal pemilu dan impact-nya, terutama soal ekonomi dan hutang, perlu kusampaikan di awal bahwa kita mahasiswa punya tanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa punya tugas. Untuk apa teman-teman? Untuk memberikan corak intelektual dalam demokrasi kita. Memberikan corak intelektual dalam politik kita. Putusan MK untuk melegalkan adanya kampanye di dalam kampus itu menjadi salah satu sarana. Kita harus bisa, kita harus mampu, dan kita harus mau untuk menyeret para politikus itu masuk ke dalam kampus. Bukan untuk mempolitisasi kampus, bukan. Tapi justru kita punya tugas untuk memberikan intelektualisasi dalam demokrasi kita. Seret para politikus itu, seret para kontestan itu masuk ke kontestan politik itu masuk ke dalam kampus, kita bedah, kita uji gagasan, kita uji pikiran mereka, kita uji visi misi mereka. Gitu. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu tahun sebelumnya, demokrasi kita itu cukup chaos. Demokrasi kita itu menurutku justru memberikan efek destruktif lebih besar daripada efek positifnya. Contoh paling sederhana adalah adanya polarisasi, adanya fragmentasi, adanya perpecahan yang tak kunjung padam. Imbas dari pemilu, imbas dari kontestasi politik. Karena apa teman-teman? Masyarakat kita masih belum menerima, masyarakat kita masih belum melihat bahwa ajang kontestasi elektoral 5 tahunan ini hanya ajang pesta demokrasi. Namanya pesta itu harus senang.
namanya pesta itu harus happy. Tapi masyarakat kita kadang melupakan itu. Sehingga terlalu serius, sehingga terlalu menganggap hidup dan matinya ada di pemilu tahun ini. Itulah yang menyebabkan para politisi sekarang justru memanfaatkan itu. Justru mengkapitalisasi itu. Untuk apa? Untuk mendulang suara elektoral yang kurang berkualitas, teman-teman. Jadi kalau bicara soal pemilu, ada dua konsep utama ya. Yang pertama kita harus memastikan bahwa tahun ini atau pemilu periode sekarang itu adalah pemilu yang berkualitas. Suara-suara yang masuk, suara-suara yang dihitung itu merupakan suara yang berkualitas. Gagasan-gagasan yang keluar, ide-ide yang keluar dari para calon legislator, calon eksekutor itu merupakan ide-ide yang berkualitas, merupakan ide-ide yang nggak cuma omong doang. Karena kalau kita menelisik lebih jauh sejarah politik kita, ketika kita menelisik lebih jauh sejarah pemilu kita, seringkali para kontestan politik ini itu mengumbar janji, mengumbar narasi tanpa ada data yang objektif, tanpa ada landasan fundamental yang kuat. Sehingga outputnya apa? Janji yang disampaikan adalah janji buta, janji yang disampaikan adalah janji yang kosong. Sehingga kalau ditanya apakah diriku optimis dengan pemilu sekarang, ada sisi optimisme di situ. Sesederhana kita bisa memasukkan nilai-nilai intelektual dalam demokrasi kita sekarang ini. Ada juga pesimisnya. Kalau kita menelisik lebih jauh atau belakangan ini ya, kita coba teman-teman baca Quran lah ya, 3 bulan belakangan ini. 3 bulan belakangan ini kita disajikan dengan drama politik yang sangat gimmick itu. Drama politik yang sangat non-substantif. Bagaimana bisa koalisi terbentuk bukan atas dasar visi? Bagaimana mungkin koalisi terbentuk bukan atas dasar gagasan, tapi atas dasar pertimbangan elektoral semata? Bahkan di salah satu calon menyampaikan bahwa tujuan mencari cawapres atau tujuan mencari partai koalisi adalah untuk menambal suara di daerah-daerah yang menurut beliau lemah suaranya. Coba teman-teman buka mata lebih lebar bahwa ternyata politik kita itu hanya ajang perlombaan, hanya ajang kontestasi mendulang suara sebanyak-banyaknya. Di mana-mana ada baliho besar, tapi dengan gagasan yang kecil. Di mana-mana ada iklan parpol, ramai sekali. Tapi sepi dengan gagasan. Jadi kalau ditanya apakah aku pesimis, tentu masih pesimis. Tapi di sisi lain, aku melihat ada optimisme di situ. Kita sebagai mahasiswa, teman-teman, pastikan bahwa politikus ini, para kontestan politik ini, berkontestasi bukan atas dasar patronase, bukan atas dasar modal ongkos politik yang besar, bukan, tapi atas dasar ide, gagasan, visi, dan misi. Tugas yang berat, teman-teman ya. Cuman kurasa kalau misal kita bisa gerak bareng, kita semakin menyemarakkan bahwa intelektualisasi demokrasi di Indonesia harus senantiasa digalakkan. Kurasa para politikus ini akan semakin sadar, akan semakin realize bahwa ternyata masyarakat Indonesia sekarang adalah masyarakat Indonesia yang melek soal politik. Masyarakat yang tak lagi mau untuk disuap, masyarakat yang tak lagi mau menerima monopolitik, masyarakat yang tak mau lagi menerima baju parpol yang seringkali diberikan ketika kampanye. Tapi yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah gagasan, ide, dan visi-misi yang jelas. Itu juga yang membuat teman-teman BMKM UGM saat ini ya, periode sekarang mencoba untuk menghadirkan para kontestan politik ini. Bahkan di beberapa pekan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita sempat menghadirkan 3 baca pres ke kampus kita. Teman-teman UGM ya, untuk berdiskusi bersama dengan Mbak Najwa dan narasi. Dan kita juga berharap agenda yang sama terlaksana di akhir tahun, ketika kontestan politik udah resmi, capres-cawapres sudah resmi hadir, sudah resmi menjadi kontestan,
Kita punya tugas untuk memastikan bahwa capres-cawapres ini, para legislator ini, para calon legislator baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, itu punya ide, gagasan, dan masa depan untuk nusa dan bangsa. Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Tapi sebelumnya aku mohon maaf teman-teman, aku nggak bisa melanjutkan agenda membersamai teman-teman untuk diskusi, karena selepas ini ada rapat dengan teman-teman ketua BEM yang lain, sehingga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, aku sekalian mohon izin untuk meninggalkan Zoom meeting kali ini ya teman-teman. Waktu dan tempat aku kembalikan ke moderator. Sampai jumpa. Baik, Mas. terima kasih buat Kak Gibran Muhammad Nur sudah memberikan materinya Recording pada stopped. kesempatan malam ini. Oke, sebentar saya ingin menginformasikan untuk narasumber Recording in atas nama progress. Khairul Soleh. Beliau Presiden BEM KBM Universitas Lampung belum bisa ikut serta untuk memberikan materi karena ada agenda mendadak. Baik, lanjut untuk narasumber keempat, yang insya Allah langsung oleh Kak Martoni Ira Malik. Kepada Kak Ira Martoni, dipersilakan. Yes, Kak Ira Martoni. Halo? Oh, udah belum masuk kayaknya. Saya coba kontak dulu. Baik teman-teman, sambil menunggu pemateri atau narasumber keempat ini, mungkin para audiens sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti ya untuk menanyakan sesi diskusi pada malam ini. Bagaimana Kak Martoni? Halo? Belum kayaknya. Sebelum respon. Oh iya, skip aja dulu, nggak apa-apa. Baru sampai Semarang katanya. Oke, kita skip dulu ya. Baik, mungkin langsung saja dari narasumber ke selanjutnya ada Bang Kodarudin Fajri. Kepada Bang Kodarudin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam revolusi sah dan damai. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator dan juga teman-teman PPI untuk bisa bersua meski secara udara ya, online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, spirit kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik ya bagi diri kita, keluarga, bangsa dan negara, terutama salah satunya terkait dengan tema yang kita bahas malam hari ini. Tema yang kita bahas malam hari ini juga tema yang sebenarnya secara dampak itu berdampak terhadap pribadi. Kenapa pemilu ini? Oke, mungkin ya terima kasih Bung Hermawan sudah di-mute. Jadi kenapa pemilu itu harus dibahas ya, karena secara langsung maupun tidak pemilu itu berdampak terhadap nasib setiap rakyat by name by address. Tanpa terkecuali gitu. Jadi sudah selayaknya kemudian kita punya semacam kepedulian terkait isu ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ini ya merasa seperti flashback ketika masih kuliah dulu, masih aktif di BEM. Di sini kebetulan yang diundang adalah teman-teman BEM ya, yang bergabung. Ada tadi sempat ada Hilmi, ya betul ya Hilmi ya. Ya, Hilmi masih ada Hilmi. Dapat Bang, Oke, ini ya. ada kegiatan Bang. Oh, ada kegiatan. Oke, Yogi masih ada Yogi dari Malang ini. UMM Malang.
Oke, Yogi ada? Bung Yogi? Adinda Yogi nih. Halo? Oh, belum merespon juga. Ya. Ya sebenarnya saya sangat berharap banyak ya kepada teman-teman mahasiswa terutama BM karena apa yang saya sampaikan sebenarnya juga sudah pernah saya kirimkan meskipun tidak secara langsung melalui teman-teman yaitu Trias dan kawan-kawan yang mengirimkan kepada BEM-BEM terkait dokumen hukum terkait pemilu yang saya tulis waktu itu ya, dan sampai sekarang itu terus disosialisasikan oleh teman-temannya. Nah, itu sebenarnya yang sangat saya berharap, jadi ada semacam dialog, ada interaksi antara saya dengan teman-teman BEM. Kenapa saya berharap banyak kepada teman-teman BEM? Karena secara sejarah itu BEM atau aktivis mahasiswa itu paling lekat dengan sejarah perubahan Bapak Ibu. Jadi harapan saya seperti itu. Namun ya mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya acara kita malam hari ini. Meskipun pembicara ini tidak ada satupun ya pembicara yang tersisa, Trias. Dari Atau UMM, Bang. moderator, gimana Pak Moderator? Ini Bung Moderator Giri, ada nggak yang tersisa ini dari pembicara? Kalau nggak ada ya gimana nanti kita bisa dialog ya? Oke, masih dihubungi oleh Bang Trias, Bang Kodarudin. Oke, Yogi ada nggak Yogi nih? Saya pengen ngobrol sama Yogi dulu. Ada, Bang. Masih ada, Bang. Cuman Oh masih ada ya, hanya mungkin lagi ke belakang atau apa ya. ya, Baik, Bapak Ibu, kalau dari tadi teman-teman itu membahas, mengomentari terkait pemilu, maka saya akan mengambil sebuah titik poin yang sedikit ekstrim. Ya, meskipun demikian tentu saja saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi silahkan disimak dengan baik gitu. Kalau memang ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya terbuka. itu, Bang. Sorry, Bang. Dan ya, Ada yang baru masuk itu, Bang. gimana? Martoni, Bang. Gimana? Ketua Mau di BEM Unram. Oke, mau Nusa Mataram. didahulukan dulu atau gimana? Halo Martoni, gimana moderator? Mau didahulukan atau tetap saya? Lanjut dulu Bang Kodarudin. Lanjut ya. Baik. Oke, Bung Martoni sudah bisa bergabung? Oh, halo Bung, izin saya dulu dilanjutkan aja untuk anunya, diskusinya. Sekarang berapa menit lagi saya gabung. Baru Oke, turun dari siap. kereta nih, Bung. Oh, ini memang ada konsolidasi ya di ini sama teman-teman BEM ya? Saya cuma konsolidasi kecil-kecilan. Oke, Kak, maksudnya kan nanti bisa ditindaklanjuti setelah pertemuan ini gitu. Kebetulan Oh saya iya, punya materinya, nanti silakan teman-teman misalnya kalau pengen berdiskusi lebih lanjut, karena ini tema yang nggak bisa dibahas sekali di forum seperti ini gitu. Tema yang sangat mendasar ya, fundamental gitu. Nah, saya berharap teman-teman mahasiswa itu bisa ikut apa ya bagian dalam perubahan sejarah bangsa Indonesia, karena ini sesuatu yang menurut saya layak lah untuk teman-teman mahasiswa mendorong gitu. Oke, Bung Martoni, silahkan dilanjut. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan, boleh ini ya, izin share screen. Ini apa bisa saya share screen? Oh, bisa, Halo, Bang. Bisa. Co-host. moderator? Oh, kok bisa ya? Baik. Bisa. Oh ya, sebelum saya masuk tadi, saya ini sempat mendengarkan dari siapa tadi ya, Yogi ya, berbicara terkait konsep apa negara gagal. Ya, nanti Yogi bisa inilah apa, bisa di apa dilihat ulang itu. Saya coba cek itu tadi sempat nyebut Robert Pattinson ya. Itu kaget saya lihat Robert Pattinson itu ternyata pemeran Batman ya.
Oke, nanti bisa dilihat orang. Jadi James A. Robinson ya, yang menulis buku Why Nation Fail, Kenapa Negara Gagal. Kalau Robert Pattinson itu aktor film ya, yang main di Twilight sama Batman. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang kaget juga dengar tadi. Ya, seperti itu. Baik, saya izin share screen ya. Mana itu? Oke. Ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Bapak Ibu? Terlihat, Bang. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan malam hari ini terkait pemilu itu adalah tema yang sangat mendasar karena saya berbicara terkait fakta hukum yang bisa jadi sebagian dari Bapak Ibu itu kaget atau nggak bisa menerima gitu. Tapi ya walau bagaimanapun tetap harus saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban hukum saya terkait fakta sebenarnya terkait perhelatan pemilu 2024. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemilu, baik itu mulai rencana serta tahapannya sampai dengan berakhirnya nanti, secara hukum, itu Bapak Ibu tidak sah atau ilegal, demi hukum. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan fakta hukum publik 2019-2014, buktinya itu adalah agenda Presiden nomor sekian-sekian, atau cukup dengan surat KPU nomor 172 tahun 2014 bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu 2014. Jadi ketidakabsahan pemilu 2024 itu merupakan kelanjutan dari proses 2019 yang tidak sah, terus yang diakibatkan oleh proses pemilu 2014 juga yang tidak sah. Nah, dan satu-satunya hasil pemilu yang sah itu adalah agenda Presiden Republik Indonesia nomor sekian-sekian. Nah, seperti apa itu nanti saya akan bahas di depan. Nah, pertanyaan pertama yang pasti muncul di benak Bapak Ibu adalah kok bisa pemilu 2024 itu nggak sah? Nah, dasar hukumnya adalah karena dikeluarkan, kebijakan pemilu dikeluarkan oleh penyelenggara negara yang tidak sah, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan kawan-kawan. Bertindak atas nama presiden, tetapi bukan presiden. Nah, muncul pertanyaan lagi, apa dasar yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar kenapa Pak Jokowi tidak sah sebagai presiden? Ya, dasarnya itu adalah karena pelantikan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 atau pada Tempos 20 Oktober itu tidak mewakili kedaulatan rakyat atas nama diri saya. Nah, ini saya bicara diri saya sendiri, Bapak Ibu ya, saya tidak bicara orang lain. Karena keadaan memaksa berdasarkan kedaulatan rakyat atas nama Bapak Mujais pada tahun pemilu 2014 karena keadaan memaksa dan solusi atas keadaan memaksa. Kurang lebih seperti itu. Atau dalam bahasa sederhana Bapak Ibu bisa saya sampaikan bahwa pelantikan pada tanggal 20 Oktober itu tidak mewakili kedaulatan rakyat atas nama diri saya, sementara pelantikan tetap dipaksakan. Nah, muncul pertanyaan lagi dalam bahasa yang sederhana, kok bisa kedaulatan rakyat satu orang itu menentukan keabsahan pemilu? Nah, ini akan balik lagi kepada kedaulatan rakyat Bapak Mujais pada tanggal 2014, yaitu suara Pak Mujais yang tidak dihitung atau diabaikan atau sengaja dihilangkan pada pemilu 2014, padahal merupakan suara sah. Dalam bahasa sederhana, jika sebuah pelantikan itu menghilangkan suara sah, maka pelantikan tersebut itu secara hukum atau demi hukum tidak sah. Sama seperti Bapak Ibu misalnya, pada saat pemilihan umum di desa, Pilkades, ada 20 suara, satu suara hilang, maka setelah direkap itu ketemu 20 suara dan ternyata satu suara nggak dihitung, maka pelantikan tersebut nggak bisa dilanjutkan sampai suara yang satu ini ketemu. Nah, inilah yang terjadi pada pemilu 2014 yang berdampak pada keabsahan Pak Jokowi dan kawan-kawan pada pemilu 2019. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detail-detailnya kita bisa diskusi. Jadi saya bicara berdasarkan fakta dan bukti. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nggak
setuju atau yang nggak bersepakat, ya setidaknya harus menyertakan bukti. Nah, ini sebagai informasi juga Bapak Ibu, saya juga sudah pernah didatangi oleh kepolisian bertanya soal hal ini karena surat-surat saya ini saya sampaikan kepada kepolisian dan seluruh lembaga negara termasuk partai politik, termasuk BEM-BEM di seluruh Indonesia. Yang sampai hari ini belum ada juga feedback satupun gitu. Bahkan Mata Najwa, Deddy Kobuzer, terus media-media mainstream seperti Kompas TV, TV One itu semua saya kirimi dan sampai hari ini tidak ada yang namanya respon atau sanggahan atau bantahan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sebagai informasi saya juga pernah didatangi tahun 2021 waktu itu bertanya terkait statement saya yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bukan presiden. Nah waktu itu mereka mengaku dari Mabes Polri dan Polda Sultra ya Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya bermuklim di Sulawesi Tenggara. Jangan lupa bertanya. Waktu itu saya sampaikan secara sederhana bahwa ini soal pemilu dan pemilu itu adalah gaweannya kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada mekanisme atau proses pemilu yang ternyata itu menghilangkan satu suara rakyat dan dilakukan secara sadar, maka dampaknya itu adalah terhadap keabsahan pelantikan yang merupakan puncak dari pemilu tersebut. Jadi sebagai penutup waktu itu mereka kemudian, kenapa Anda nggak mengakui Pak Jokowi sebagai presiden padahal jelas-jelas beliau dilantik? Saya hanya sebut seperti ini bahwa keabsahan itu berdasarkan bukti dan bukan berdasarkan fenomena atau kejadian. Misalnya karena di TV dia dilantik atau seterusnya. Dan dokumen itu adalah bicara terkait bukti tertulis yang dapat dibuktikan secara tertulis. Nah, waktu itu saya sampaikan seperti ini, jika terdapat bukti bahwa pelantikan Pak Jokowi itu mewakili saya atau mewakili segenap rakyat merupakan suara sah, maka saya pada hari ini, waktu itu ya saya menjelaskannya, tanpa harus Bapak paksa letakkan borgol di sini, maka saya akan membawa borgol ini dan saya akan menyerahkan diri ke polisi serta mengumumkan secara terbuka bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hoaks, tidak benar dan merupakan penyesatan publik. Namun waktu itu polisinya nggak bisa membantah apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, bicara hukum itu bukan soal suka nggak suka atau senang nggak senang atau benci atau cinta enggak. Hukum itu bicara terkait bukti dan berbicara tentang kejadian dan pembuktian. Apakah Bapak Ibu bisa membuktikan atau tidak? Dan saya bisa membuktikan. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa suara saya ini saya ngotot kemudian masukkan sebagai salah satu hal yang menjadi penentu keabsahan, karena sebenarnya bersama dengan kedaulatan saya atau suara saya itu ada mandat karena tadi yang saya sebut itu berdasarkan kedaulatan rakyat Bapak Mujais karena keadaan memaksa dan solusi atas keadaan memaksa, di mana ada rakyat yang tidak terlindungi dan satu-satunya cara itu adalah hanya melalui pemilu, dan juga merupakan jawaban dari kebuntuan absolut problem bangsa dan negara kita, termasuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Termasuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PPI, apakah pemilu ini bisa menjawab problem utama tujuan bernegara? Nah, itu dijawablah dalam mandat saya karena sebenarnya Bapak Ibu, mandat saya itu, mandat saya itu adalah mandat negara berdasarkan Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bukan mandat biasa yang isinya saya pengen ini dan pengen itu, bukan, tetapi bicara tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang pada pokok intinya itu berbicara tentang makna, tafsir, haluan, dan wujud Pancasila yang selama ini terdapat kekosongan di Indonesia dan juga merupakan solusi atas utang kita yang senantiasa tidak pernah turun, kemudian dominasi partai politik yang itu terasa dan menyebabkan privilege yang berlebihan terhadap partai politik, kemudian solusi juga atas problem utang-utang warga negara yang diakibatkan oleh pinjaman yang tidak bisa dibayar oleh rakyat, kemudian solusi atas problem-problem agraria yang selama ini menjerat dan terjadi di seluruh rakyat Indonesia.
termasuk solusi atas problem-problem hukum yang sampai hari ini tidak mendapat kepastian keadilan. Karena mandat saya itu berisi yang pertama itu adalah supremasi keadilan hukum dan ekonomi, terus yang kedua adalah supremasi kemanusiaan atau jati diri warga negara yang merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari upaya kita mencapai tujuan bernegara. Nah, apa itu revolusi tatanan keadilan ekonomi? Yaitu revolusi administrasi keuangan negara yang tadinya moneter kita berbasis bunga itu menjadi moneter tanpa bunga ya di tingkat negara. Nah, ini merupakan sumber segala problem chaos di Indonesia, terutama salah satunya adalah masalah utang yang tidak kunjung selesai. Kemudian bicara revolusi yang kedua adalah revolusi tatanan hukum, yaitu bicara tentang kenapa sih sampai hari ini keadilan itu tidak bisa wujud di Indonesia, karena kita tidak punya hakim terakhir yang menjadi sandaran yang saya sebut dengan hakim tertinggi, yang itu berdasarkan mandat saya itu melekat pada jabatan presiden selaku kepala negara dan hakim pada pengadilan Mahkamah Negara. Nah, tanpa adanya kewenangan ini, maka sampai kapanpun pemilu kita laksanakan, itu tidak akan mencapai pada tujuan bernegara. Atau tanpa kemudian merevolusi sistem ekonomi kita, yang itu sudah wujud dari mandat saya, yaitu sistem moneter tanpa bunga di tingkat negara, maka sampai kapanpun distribusi anggaran fiskal itu akan selalu tunduk pada kewenangan moneter yang itu ternyata tidak dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh kekuasaan atas nama negara. Jadi sungguh miris di situ Bapak Ibu. Dan terakhir itu bicara terkait revolusi sistem atau revolusi kemanusiaan, ini bicara terkait standar penyelenggara negara. Apa sih yang membedakan seorang penyelenggara negara dengan bukan penyelenggara negara yang sangat krusial? Nah, ini yang belum ada Bapak Ibu, sehingga kemudian kita bisa dengan gampangnya melihat kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang itu yang dilaksanakan atas nama kekuasaan. Nah, di situ saya juga menyebutkan solusi atas keadaan tersebut, salah satunya itu adalah standar spiritualitas keyakinan penyelenggara negara itu yang wajib meyakini yang namanya dalam tanda kutip ASMO. Nah, lebih jelasnya itu apa, nanti Bapak Ibu bisa klik nanti, pelajari lebih dulu di link yang saya sertakan di slide berikut ini, atau nanti bisa minta ke teman-teman PPI. Bapak Ibu bisa mempelajari dan kita bedah sama-sama apakah mandat saya ini yang sudah menjadi hukum merupakan solusi atau bukan dari problem-problem yang ada di negara kita, terutama yang menjadi tema malam hari ini terkait utang. Terus yang kedua terkait bagaimana bisa mencapai tujuan bernegara. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi selain selebihnya Bapak Ibu, terkait fakta hukum publik hasil pemilu ini kembali kepada kedaulatan rakyat, karena hasil pemilu mengembalikan kewenangan itu kepada kedaulatan rakyat karena seluruh tindakan atas nama negara tidak sah, kecuali kemudian mendaulat Presiden Republik Indonesia Bapak Mujae selaku presiden yang sah namun tidak di istana. Satu paket terselenggara dialog nasional atau pemilu yang sah, atau yang saya sebut dengan SI Sidang Istimewa MPR RI, yang salah satu agendanya itu adalah membahas ulang terkait pemilihan presiden di mana Bapak Mujae dilarang mencalonkan dan dicalonkan. Jadi sifatnya dalam bahasa saya sebut beliau itu sebagai bemper saja, biar kemudian negara ini tidak kosong kekuasaan, sehingga kemudian kita bisa duduk bareng membicarakan menata ulang Indonesia yang selama ini kalau kita menempuh prosedur formal sebagaimana yang seperti sekarang ini, maka kita selamanya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan bernegara. Nah, karena kenapa ada beberapa kendala-kendala konstitusi yang justru itu solusinya ada bersama mandat yang saya sampaikan berdasarkan mandat Pak Mujae pada 9 April 2014 yang kemudian berlanjut hingga 20 Oktober 2019 hingga sekarang menjadi hukum publik hasil pemilu. Saya kira itu Bung Giri yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah atau pengantar. Selain selebihnya kita masuk pada agenda diskusi saja. Terima kasih. Saya kembalikan sementara kepada Bung Giri. Baik, sesi pertama kita akan memberikan peluang 3 pertanyaan. Buat teman-teman audiens silakan menanyakan.
apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itu ada kolom chat Kak Dinasti izin bertanya moderator. Silakan Kak Dinasti bertanya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dinasti, asal kota Makassar. Pangkat dan jabatan hanya seorang manusia biasa yang penuh dengan. Jadi langsung masuk pada inti pertanyaannya. Maaf Kak, suaranya agak kurang jelas. Mungkin bisa sedikit diperjelas sebentar Kak, agar bisa jelas kita sebagai pendengar. Halo, sudah terdengar? Oke, lanjut Kak. Baik. Sebagaimana yang saya pahami, kita itu hidup di dalam suatu ruang yang disebut sebagai dunia atau alam materi. Dan di alam materi ini kita tidak hidup sendirian. Ada entitas lain selain diri kita yang disebut sebagai orang lain. Dan kehadiran orang lain ini menunjukkan bahwa kita itu hidup secara bersama. Jadi kehidupan secara bersama ini punya konsekuensi logis bahwa kita harus bekerja secara bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, pemilu ini apakah bisa menjadi sistem yang mengakomodir atau menyalurkan hasrat manusia untuk hidup secara bekerja sama? Karena yang saya pahami, sistem pemilu ini kan ada kompetisi atau persaingan antar golongan, antara individu dan lain sebagainya. Dan kompetisi ini bukan saling mengafirmasi atau saling bekerja sama ya, tapi saling bersaing, saling menegasi. Nah, saya mau meminta pendapat dari para narasumber, bagaimana sudut pandang narasumber terkait dengan pemilu ini? Mengapa politik itu harus dikompetisikan? Mengapa tidak digotong royongkan dan lain sebagainya? Jadi pertanyaan ini mungkin sederhana ya, mungkin sepele, tapi punya landasan atau sifat yang sifatnya filosofis. Jadi kita jangan terlalu jauh dulu bahas tentang pemilu dan sebagainya, bagaimana pemilu yang adil, tapi kita pahami dulu hal-hal yang sederhana. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Yasti. Mungkin teman-teman para narasumber bisa menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Silakan. Kita memberikan kesempatan untuk Kak Hilmi sebagai Presiden BEM Universitas Negeri Solo. Silakan buat narasumber yang sudah mendapatkan pertanyaan dari audiens tadi bisa menjawab. Bung Badarudin, tes. Oke. Oh ya, berarti saya nih. Baik. Yang lain belum ada ya? Yang lain belum respon, Oke. Bang. Oke, coba nih. Muhammad Tazir dari mana Muhammad Tazir ini? Sebagian sudah, Bang, sudah out. Hmm. Yang Oke.
Dari Dari program Depok, masih Ustaz. di jalan. Oke, oke. Nanti bisa gini aja mungkin, Bung Trias. Saya bisa dihubungkan dengan adik-adik itu nanti difasilitasi oleh teman-teman PPI gitu. Jadi biar kasarannya secara ini saya bisa membahas juga lebih detail dengan teman-teman BEM seperti apa respon mereka gitu. Oke, oke. Iya, tanpa mengesampingkan ya kawan-kawan di sini ya. Saya tetap akan meladeni ya sampai sekuatnya ya. Bapak Ibu di sini ya, nggak ada masalah gitu. Baik, ini Muhammad Tazir ya. Ini Muhammad Tazir dari mana nih? Saya coba cek secara random lagi. Saya dari ini Ustaz, Setie Tula Oh, Depok. dari Setie. Oke, kalau Setie ini masih ini. Pak Nelwan ini. Oh. Halo, Assalamualaikum Pak Nelwan. Oke, ini Abdul Wahab dari mana Abdul Wahab? Halo, Abdul Wahab? Ya dari Sulawesi Tenggara. Oh, dari Sulawesi Tenggara ya. Oke, baik. Ya, aduh, sorry bos. Ya. Dari Jakarta. Jakarta, Oh, siap, Pak. Nelwan. Jakarta Oh, Barat. biar ini apa representasi ternyata luar biasa ya kemana-mana ya. Apa Oh. Jadi lanjut. Saya baik. Uh-uh. Terima kasih. Baik Pak, oke Pak. Saya ini aja pengen tahu apa penyebaran ya diaspora teman-teman malam hari ini ternyata banyak ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, Jakarta. Ini ada juga dari Bali sepertinya dari nama-namanya ya. Ada I Gusti Bali ini ya. Oke. Jadi ini Maluku yang belum ada. Maluku sama baik. Tadi dari saudara Dinasti bertanya tentang bicara ini ya, pemilu dan bagaimana pemilu itu bisa mewadahi kemanusiaan lah bahasanya seperti itu. Jadi memang kehadiran mandat saya melalui pemilu itu atau yang disebut aspirasi politik di situ adalah hadir untuk menyempurnakan atau mengoreksi perjalanan sistem pemilu kita sejak merdeka sampai hari ini. Di dalamnya itu terdapat evaluasi-evaluasi sekaligus penyempurnaan wujud langsung. Jadi bukan sekedar cerita, tetapi dimasukkan melalui pemilu untuk dilaksanakan. Berbeda dengan aspirasi politik biasa yang disampaikan ketika kekuasaan sudah jadi. Ya, itu yang pertama dulu yang substansial. Jadi perbedaan aspirasi politik dengan aspirasi politik yang lainnya adalah rakyat yang lainnya menyampaikan aspirasi ketika kekuasaan telah jadi. Misal telah terpilih presiden dan wakil presiden, telah terpilih anggota dewan, terus ada rakyat berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Nah, itu yang saya sebut aspirasi rakyat. Nah, tapi aspirasi politik berbeda dengan kebanyakan aspirasi rakyat pada umumnya karena ia disampaikan melalui mekanisme pemilu yang menentukan keabsahan. Termasuk mandat yang bersamaan di dalamnya juga menentukan keabsahan atau perwujudan sistem pemilu selanjutnya. Karena berisi mandat negara berdasarkan ketuhanan, di dalamnya juga berisi tentang penyempurnaan sistem pemilu. Sebagaimana catatan-catatan yang disampaikan oleh Dinasti tadi. Aspol mengevaluasi bahwa pemilu kita sampai hari ini tidak menghasilkan struktur kekuasaan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi saya ulangi sekali lagi, pemilu itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, Aspol melihat tujuan ini, sarana ini sudah tidak lagi relevan untuk mencapai tujuan dan harus dilakukan penyempurnaan secara radikal. Salah satunya itu adalah dengan memandatkan sebuah struktur baru kekuasaan di mana ada pemisahan atau ada pemisahan antara eksekutif dan kepala negara. Oke, itu yang pertama. Nah, selama ini yang ada itu hanyalah pemilihan eksekutif yang sifatnya bukan adu banteng, nanti ada yang tersinggung lagi. Yang sifatnya itu adu manusia dengan manusia yang lainnya.
ya, yang bahasanya dinasti, ketika itu dilakukan maka tidak akan tercapai yang namanya sinkronisasi atau harmoni. Dengan kemudian kita mengadu, tidak bisa kita mengatakan pemilu sudah selesai, ayo kita berangkulan. Itu pernyataan yang bagi saya cacat secara logika dan rasa. Karena orang dibuat berdarah-darah terus disuruh untuk kemudian akur. Apalagi sistem kita itu setelah terbukti menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, bahkan sudah jadi berbagai tesis, disertasi. Bagaimana pemilu itu menciptakan atau menghasilkan pembelahan di masyarakat. Dan residunya masih ada sampai sekarang. Karena kita tidak punya sebuah simbol ketika memilih yang namanya kewenangan yang itu disepakati oleh seluruh rakyat. Yang oleh Aspol itu adalah kewenangan yang selama ini belum ada, yaitu kewenangan seorang presiden sebagai kepala negara. Bukan sebagai eksekutif sekaligus kepala negara sebagaimana hari ini. Itu catatan dari aspirasi politik berdasarkan pengalaman langsung dari pelaku-pelaku aspirasi politik ketika mengalami situasi kebuntuan, bahwa membutuhkan kekuasaan di atas fiskal, moneter, dan kekuasaan kehakiman, dan ternyata tidak ada kekuasaan itu di negara kita, sehingga menyebabkan nasib sejumlah orang itu menjadi terancam hidupnya, dan itu kaitannya dengan HAM, ya, hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Yang bahkan ketika belum ada aturannya itu wajib dibuatkan aturannya, Bung Dinasti. Termasuk merevolusi sistem pemilu. Jadi yang Dinasti maksudkan tadi itu karena kita belum ada sebuah simbol di mana orang itu nggak berkelahi. Jadi kita belum ada simbol kewenangan di mana menghasilkan orang itu adem. Dan di situ disebutkan selain pemilihan kepala negara itu wajib dilakukan secara musyawarah mufakat dan dilakukan oleh orang-orang terpilih yang kita sebut dengan MPR RI. Namun berbeda dengan MPR RI yang dipahami sebagaimana MPR RI di zaman Pak Harto. Yang kemudian kita khawatir terjadi bias atau kelompok golongan yang mewakili hawa nafsunya pribadi terus kemudian mengalienasi atau menghilangkan hak-hak rakyat yang dia wakili. Karena sistem MPR di situ dilakukan musyawarah secara mufakat, di mana dipastikan siapapun presiden yang terpilih itu, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, dia wajib menerima mandat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dibuktikan dengan apa? Tadi dibuktikan dengan kemampuan seorang presiden mengayomi seluruh kelompok tanpa terkecuali, termasuk kemudian jika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, ada forumnya atau adalah semacam tempatnya, yaitu pengadilan Mahkamah Negara bagi para pencari keadilan. Terus bagi kemudian rakyat yang kemudian menginginkan hidup dengan caranya masing-masing, itu tersedia fasilitas yang saya sebut tadi, fasilitas ekonomi yang kita sebut dengan sistem moneter tanpa bunga pada tingkat negara yang itu ada di bawah kekuasaan seorang presiden, yang hari ini itu tidak dimiliki oleh presiden. Sehingga kemudian kita nggak merasa memiliki presiden, meskipun kita sudah memilihnya secara langsung. Karena ternyata kewenangan itu tidak ada. Nah, jadi selain prosesnya itu yang dikoreksi atau disempurnakan oleh Aspol, yang kedua itu adalah kewenangan yang dihasilkan. Makanya tadi secara sekilas saya sebutkan terkait bentuk revolusi ekonomi sama revolusi tatanan hukum. Nah, untuk lebih detailnya, Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk Bung Dinasti itu bisa mengakses langsung di link yang sudah saya sematkan tadi di presentasi, atau nanti bisa minta sama panitia gitu. Untuk dikirimkan di link ini, chat. Jadi silakan di save, nanti bisa dipelajari kapanpun kemudian Bapak Ibu itu ada waktu longgar gitu. Karena di situ detail saya tuliskan secara tahap per tahap dan sudah ada wujudnya. Sekali lagi, bukan narasi. Karena sifatnya mandat yang disampaikan melalui pemilu dan wajib dilakukan siapapun yang terpilih. Kurang lebih begitu Bung Dinasti, sementara yang bisa saya jawab. Nanti kita diskusikan lagi.